Mungkin for the interest of time kita mulai aja ya. Ya, silakan. Silakan. Oke. First of all, thank you Pak Yahya, Bu Vera, Miss Ellen untuk attendance-nya. Kita bisa IG live bersama. Terima kasih Pak Yahya selaku CEO, Presiden Direktur daripada PT Bank Sentral Asia, dan Ibu Vera Evelyn selaku Direktur Keuangan aka CFO. Dan terima kasih untuk Miss Ellen selaku pakar investasi urusan saham-sahaman nih. Kita tunggu rekomendasi dan view-nya Miss Ellen dalam paparan BCA hari ini. Sebelumnya kita pengen ucapin terima kasih dan congratulations atas kinerja Bank Sentral Asia yang begitu luar biasa. Untuk kinerja 9 bulan terakhir kuartal 3 2023, BCA dapat mencetak laba bersih senilai 36,4 triliun rupiah. Yang kalau kita bandingkan dari tahun ke tahunnya itu growth sekitar 25,8%. What a stellar performance. Nggak semua perusahaan bisa mencetak laba setinggi dan growth seluar biasa Bank Sentral Asia. Mungkin Pak Yahya selaku CEO bisa kasih pandangan Pak, atau ada highlight kira-kira terkait kinerja BCA selama 9 bulan 2023 ini. Kiat-kiat apa saja yang Pak Yahya dan tim nih bisa implementasikan sehingga growth-nya sangat luar biasa Pak. Thank you Pak. Thank you Pak Aldo. Lagi juga semua yang kepala acara ini ya. Jadi pikir profitability bank dapat tempat terutama pinjaman. Sama dari pinjaman dan mengembangkan pinjaman 22 dan keep cost itu September 12,3%. Suatu jumlah yang cukup signifikan untuk growth dari loan. Nah, memang dari loan inilah terutama menghasilkan interest income paling besar. Dan kedua dari itu, saya kira LDR BCA masih di 68. Cukup besar dana untuk bila kemungkinan ekonomi baik atau kesempatan untuk loan ada ya, di mana LDR kita 28. Sorry, Pak Yahya, mohon maaf. Suara Pak Yahya agak putus-putus, Pak. Iya. Nah, mungkin harus perlahan ngomong ya. Ini lebih jelas. Mungkin koneksinya kali ya. Koneksi, ya. Iya. Bentar. Ini masih putus nggak suara kira-kira? Masih agak patah-patah Pak Yahya. Patah ya? Atau saya ganti Wi-Fi-nya kurang. Oke, kita akan tunggu pastinya Pak Yahya. Ya, bentar. Sekali lagi mohon maaf untuk teman-teman IG Live. Kita tunggu Pak Yahya biar koneksinya juga lebih baik, biar kita semua bisa ngobrol lebih asik lagi. Sekali lagi sorry. Sambil nunggu Pak Yahya, absen dulu ya teman-teman ya. Komen terus, kasih semangat. Sambil absen nih, dari kota mana aja nih teman-teman nih. Ditulis di komen. Oke, mungkin sambil nunggu Pak Yahya untuk terkoneksi kembali, kita mulai pertanyaannya mungkin dari Bu Vera aja ya. Pertanyaannya sama Bu, tapi mungkin Ibu bisa... Satu lagi saya ada request dari HP satu lagi, coba. Dari Sudah bagus Pak. Ada request dari Lis Setiat Majas.
Oke, sebentar Pak. Ada request. Dari list Setiatmaja ya Pak ya? List Setiatmaja official ya Pak Yahya? Ya. Oke Pak. Udah ya? Sudah Pak, sudah saya accept Pak. Tes, di sini tes. Masuk kan nih? Kenapa jadi ini yang halo aja dulu. Kok? Udah coba aja Bang. Saya keluarin dulu sini udah. Ya Pak. Mungkin mulai dari Bu Vera kali ya. Iya, mungkin sambil nunggu Pak Yahya ini. Tadi pertanyaannya sama Bu. Cuma dari sisi sebagai direktur keuangan. Ya, tadi Pak Yahya kan sempat, Bu. ya teman-teman tadi Pak Yahya sempat sebutkan LDR BCA itu masih rendah. Salah satu yang terendah di industri perbankan. Artinya BCA itu sangat liquid. Nah, LDR yang rendah, kita bisa perhatikan pertumbuhan kredit BCA. Untuk 9 bulan kita tumbuh 12,3%. Saya baru lihat data SECI ya, yang baru keluar untuk perbankan untuk 9 bulan, kredit itu 8,7%. Artinya BCA tumbuh kredit itu rata-rata di atas, jauh di atas industri. Memang sejak sudah lama posisi BCA selalu pertumbuhan kreditnya di atas rata-rata industri. Nah, hal yang tidak kalah penting itu pertumbuhan dana. Dana buat bank itu ibaratnya nyawa. Kalau dananya nggak ada, sulit menyalurkan kredit. Untuk pertumbuhan dana setiap bank, terutama dana giro dan tabungan, atau yang sering disingkat dengan kasa. Nah, pertumbuhan kasa setiap bank beda. Kualitas kasa setiap bank juga beda. Khusus BCA, pertumbuhan kasa BCA terutama giro dan tabungan. Giro saya lihat industri itu minus. Sampai dengan bulan September, istilahnya year to date, dari Desember sampai September, minus 3,7%. Itu industri. Sedangkan untuk BCA, giro kita tumbuh. Sampai dengan September, year to date-nya, giro itu tumbuhnya di kisaran 4,2%. Tadi industrinya minus 3,7%. Tabungan industri ternyata juga minus 1,5%. Sedangkan untuk BCA, kita ada pertumbuhannya 2%. Jadi kita bisa lihat kualitas pertumbuhan baik giro maupun tabungan, termasuk kredit, semuanya di atas rata-rata industri. Jadi kita lihat kinerja ini terus kita jaga. Mudah-mudahan untuk full year sesuai dengan arahan kita, pertumbuhan kredit itu di kisaran 10 sampai 12%. Saya pikir itu juga pasti bisa kita capai. Wah, luar biasa sekali Bu, pertumbuhan kasa yang lebih dari rata-rata industri, loan growth juga jauh di atas industri. Resepnya itu apa ya Bu ya? Tadi yang Ibu udah mention sih, kasa, kualitas kasa yang bedain antara bank satu dan yang bank lain itu apa gitu Bu? Iya, saya lihat kenyamanan bertransaksi. Dan juga channel-channel yang kami siapkan untuk nasabah dalam bertransaksi baik untuk giro, tabungan. BCA itu salah satu leader menyediakan channel-channelnya. Nggak hanya ATM, hari ini ATM kita itu hampir 80% bisa melakukan dua hal, setor dan tarik. Terutama yang setor uang, itu ternyata transaksinya tinggi sekali. Jadi channel yang kami sediakan buat nasabah itu tidak hanya mobile banking, teman-teman. Mobile banking itu perlu sekali. Tapi kalau ada kebutuhan, ada pertanyaan, bisa hubungi mana? Kalau tidak mau ke cabang, BCA juga invest selalu di namanya contact center Halo BCA.
Jadi hari ini Halo BCA itu fungsinya sudah mirip seperti customer service. Bisa telepon, bisa chat, semuanya toll free buat semua nasabah. Jadi kemudahan bertransaksi dan kenyamanan selain di cabang tentunya itu kami sediakan dan selalu kami dikinikan, di-upgrade terus. Kita saat ini ada My BCA. Di samping mobile banking MBCA itu yang diluncurkan 2011. Jadi udah kisaran 12 tahun. Usernya juga sangat tinggi. Saya bandingkan di industri perbankan. Untuk mobile banking, user BCA itu 30 juta lebih. Dan meningkat. Tahun ini aja tumbuhnya di atas 20%. Jadi itulah yang kita, 27% malah mobile banking user. Nah, Pak Yahya sudah join. Mungkin Pak Yahya bisa tambahkan. Thank you. Masih putus. Iya, masih bergema, Pak. Suaranya bergema gitu ya. Kayaknya Waldo pakai 2 device nggak ya? Aku enggak kok, cuma satu aja. Iya. Aku jadi ikutan netizen manggilnya Koko loh. Silahkan Pak, maaf Pak. Ruangan ya terlalu gede. Saya pindahan ya. Coba ya, saya di ruang. Coba bentar. Mungkin satu lagi, saya juga panggilnya Ko Aldo kali ya, sambil tunggu Pak Yahya. Satu lagi yang sangat unik di BCA adalah resiko kredit. Kita tahu selama pandemik banyak kredit yang direstruktur. Istilah di perbankan loan at risk, kredit yang beresiko. Nah hari ini BCA kredit beresikonya pada saat pandemi 2020 paling tinggi itu 19,8%. Itu pun yang cukup rendah dibandingkan rata-rata industri yang 26%. Hari ini kredit yang berisiko tadi itu udah turun ke 7,6%. Dan penurunannya cepat sekali karena kualitas daripada nasabah itu sendiri yang cash flow-nya sudah membaik. Jadi inilah salah satu ciri-ciri juga, kredit boleh bertumbuh, tapi kualitas kredit juga mesti salah satu yang selalu dipertahankan. Dan 7,1% itu yang terendah dibandingkan rata-rata industri, terutama bank-bank besar. Ya, tes. Lebih baik Pak Yahya, kita coba Pak. Lebih baik tes ya. Coba ya. Iya Pak. Enggak, tadi mungkin kita sudah bahas dari tahun ini bisa growth 12%, terutama karena growth lah, maka kita bisa meningkatkan interest rate. Kita banyak cash reserve ya, hampir 200-an itu kita tempatkan di SB, termasuk di SRB Indonesia, dan terus dia meningkat, otomatis meningkat. Samping itu tadi jelaskan loan quality bagus, sehingga tidak harus lagi cukup, dan fee base karena transaksi kita kan sekarang juta hari, meskipun banyak akan, tetapi total fee base hal yang akan meningkat. Oh, jadi BCA juga dari fee base-nya luar biasa ya Pak ya. Dari transaksi yang di-generate karena kenyamanan bertransaksi antar nasabah itu ya Pak ya. Ya, kan sekarang ada top up fee, admin fee yang tiap bulan. Kemudian dari fee base lain, health manager juga udah hasil
fee-based ya, itu semua ya tingkatkan juga ada tingkatannya profitability kita. Tapi terbesar tentu dari interest rate. Iya, betul. Yang terbesar tetap dari interest rate ya. Bunga itu mencakup hampir 70%. Kalau fee income itu lebih kurang dia 28 sampai 30%. Oke. Tetap bread and butter daripada bank itu memang dari interest income ya Bu ya. Ya. Sambil nunggu Pak Yahya koneksi internetnya membaik. Iya nih, memang ada masalah nih kelihatan. Sekali Mungkin lanjut lagi teman-teman, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mudah-mudahan koneksi internet akan jadi lebih baik lagi nih Pak, karena banyak banget pemirsa yang pengen nungguin dengerin Pak Yahya insights-nya Pak. Iya, iya. Mungkin sementara Ibu Vera dulu lanjutin kali ya. Boleh. Oke. Nah, dunia perbankan itu kan sangat identik sekali dengan bergeraknya mesin ekonomi negara ini ya Bu. Iya. Jadi kira-kira outlook ke depan tuh seperti apa sih Bu ekonomi, dan sekarang kan udah bulan November, kita tahu bahwa pemilu it's coming very soon, tahun 2024, Pilpres seperti ini, apa ada efeknya ya Bu terhadap perekonomian kita, iklim bisnis kita? Mungkin kalau Ibu Vera bisa share, itu bakal sangat insightful sekali Bu. Thank you. Iya. Perkiraan kita ekonomi tahun ini, kemarin kan baru keluar ya untuk bulan September. Sedikit aja di bawah 5%. Nggak usah khawatir teman-teman. Saya percaya mungkin full year kita bisa di kisaran 5%. Nah, biasanya menjelang pemilu, sebentar lagi kampanye, spending government juga meningkat. Kita juga baca di koran, pemerintah menyediakan dana untuk pemilu, pasti banyak spending, kebutuhan pemilu, kampanye, dan sebagainya. Dan kita juga baca bahwa dari Menteri Keuangan ada insentif untuk pembelian KPR yang di bawah 2 miliar, free PPN, dan sebagainya. Dan nanti ada mungkin bantuan dari pemerintah yang kalau kita baca mulai kan, tentunya ini semuanya akan mendorong konsumsi domestik. Kita tahu ekonomi Indonesia 65% masih didorong oleh konsumsi domestik. Ini salah satunya tulang punggung daripada ekonomi kita. Jadi saya optimis sih melihat tahun ke depan juga kita jangan yang terlalu pertumbuhan ekonomi di sekitar negara-negara sekitar kita kan kita tahu melambat. Beberapa harga komoditas mulai sedikit menurun, istilah market softer katanya ya. Tapi ya kita nggak imun sebenarnya Indonesia dari dampak pengaruh daripada luar negeri. Permintaan ekspor trennya sedikit menurun. Kita juga melihat geopolitik hari ini nanti bisa berdampak dalam banyak hal. Nah, tentunya kita juga mengamati bagaimana BI menahan suku bunga, terutama menjaga juga stabilitas daripada rupiah. Tapi di atas semuanya, saya percaya Indonesia ekonomi, kalau kita terus tahun depan bisa tumbuh 5%, di tengah-tengah dunia sekeliling kita yang melambat, tentu ini ekonomi kita jauh lebih baik. Dan ini yang saya perkirakan, pertumbuhan daripada perbankan juga tentu akan terdorong kalau ekonominya terus bertumbuh. Terima kasih Bu Vera. Dari Pak Yahya, wisdom-nya Pak, kita tunggu Pak. Ya, jadi begini, saya sekali dengan Vera, kalau dikatakan dengan kita punya neighboring countries, Indonesia mungkin posisinya baik. Cuman memang kita harus waspada, mungkin belum banyak analis-analis ya, pengamat ekonomi yang melihat. Saya melihat dari satu sisi adanya subsidi informal yang hilang, yaitu dari mana?
dari e-commerce. Saya sempat mencatat dari Grab, Goto, dan Shopee, ya, dari 3 big players e-commerce saja tahun 2021 mereka membakar uang itu 46 triliun. Kalau kita add up dengan Bukalapak, Blibli, terus apalagi mungkin Lazada, terus banyak lagi mungkin ada ya. Mungkin total itu bisa mencapai 80 triliun. Nah, kita tahu bisnis model mereka ini sekarang mulai melihat profitability kan. Ya, subsidi itu berbentuk mereka subsidi para driver motor misalnya, sehingga pada waktu itu kan murah karena tarif delivery murah, orang berbondong-bondong belanja. Waktu itu juga belum ada merchant discount, jadi orang sekali tuh menjual barang-barang, jualan makanan, restoran melalui GoPay, GoFood, dan belanja di Tokped. Nah, karena laku yang dibelanjain, otomatis mereka juga harus beli bahan baku, harus beli barang. Dari mana? Ya sebagian mungkin dari impor, tapi sebagian pasti ada produk lokal juga kan. Nah ini mendiras juga domestic production. Ya, ini yang sekarang ini banyak berkurang nih. Jadi kita memang menunggu yang tadi Bu Vera katakan, sebagai gantinya tentu menjelang pemilu mungkin ada ekstra fund yang dicairkan. Ini penting sekali nih karena the lower segment daripada masyarakat ini agak weak sekali. Karena memang kalau kita lihat ya GDP Indonesia 5%, tapi GDP itu kan total gross-nya per individu kan beda. Misalnya gini, saya punya perusahaan plantation yang besar, saya punya mining yang besar, ekspor perusahaan saya besar sekali. Itu tercatat kan. Tetapi yang menikmati siapa? Saya pasti sebagai owner. Tapi para pekerja kan ya gaji minimum, ya enggak seglamour daripada pemilik. Nah, jadi distribution of GDP itu juga sesuatu hal yang harus kita amati. Ya, jadi kita harus terus lihat bahwa kita lebih bagus daripada, tetapi harus terus melihat kemampuan daripada para untuk spending dan menggirat bola ekonomi kita berjalan lebih baik lagi dari sekarang. Hal ini yang saya pikir penting untuk kita amati bersama ke depan. Dan mungkin juga ya awal tahun depan kalau ada kenaikan minimum upah, memang tidak enak bagi pengusaha, tidak enak. Tetapi itu penting untuk menambah buying power daripada masyarakat saya pikir. Jadi beberapa pemikiran saya untuk ke depan. Terima kasih Pak Yaya atas insights-nya Pak. Jadi mungkin just to summarize, Pak Yaya tadi mention bahwa distribusi daripada 2-3 tahun lalu itu kan banyak daripada e-commerce ini yang so-called bakar duit ya Pak. Nah efek itu karena perusahaan-perusahaan e-commerce ini sudah bisnis modelnya turn into a more profitable business model, bakar-bakaran ini jadi berkurang dan impact juga terhadap ekonomi kita. Ya, betul. Tapi Pak Yahya juga confident bahwa menjelang pemilu ini banyak bansos dan uang yang digelontorkan, dan lagi ada kenaikan upah yang bisa juga boost consumption dan ekonomi kita ya Pak? Ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Satu lagi Pak, kan kemarin ini kita tahu bahwa Bank Indonesia baru menaikkan suku bunga Pak. Nah, itu kira-kira impact-nya seperti apa ya? Kalau pikiran saya naik suku bunga, wah kalau gitu bayar cicilan jadi lebih besar nih Pak. Ya, di Amerika itu Fed sudah naikkan 5,25%. Di Indonesia, Bank Indonesia baru menaikkan 2,5% tuh. Termasuk yang terakhir itu baru 2,5%. Nah kalau Anda lihat pricing daripada lending rate perbankan kita itu relatif stagnan, bahkan
kan kalaupun naik paling setengah, belum ikutin BI naik 2,5%, belum. Coba deh, Anda cek lending rate semua, korporasi, komersial, SME, malah di KPR, KKB kadang-kadang kita masih potong lagi interest rate-nya tuh. Bukan naikin tapi potong, Pak. Jadi sebenarnya kita ini agak anomali dengan apa yang terjadi ya. BI naikkan rate sudah 2,5%. Kalau Anda lihat SBN misalnya, kemudian ORI dan sejenis lah ya, termasuk Indon, dolar, yieldnya bisa sampai 6,2 sempat. Sekarang mungkin hari ini 5,9%. Indon, dolar yang dikeluarkan oleh government kita. ORI mungkin SBN sudah 7,5, 7,25 lebih itu. Jadi memang kalau dilihat environment interest rate, dipacu dengan ini. Mau nggak mau beberapa bank mengikuti untuk time deposit aja dinaikkan ya, karena kalau tidak bisa bersaing kan dengan government paper. Nah itu yang terjadi sekarang ini. Tetapi belum banyak saya lihat bank yang agresifly menaikkan lending rate. Ya kalau 25 basis, 50 mungkin ya sudah ada yang menaikkan. Tapi kalau yang sampai 250 basis point, enggak, rasanya belum ada tuh bank yang menaikkan pinjaman setinggi itu. Jadi all in all sebenarnya masih aman ya Pak untuk para kreditur-kreditur ini, suku bunga juga meningkat tidak sedrastik yang central bank kita lakukan. Ya, para kreditur yang minjem kreditur masih aman. Mungkin impact-nya terhadap BCA sendiri gimana Pak Yahya dari segi profitability? Apakah malah positif atau gimana Pak? Oh ya, kalau kita kan funding terbesar kita kasa. Kasa kita itu relatif kecil ya. Mungkin Bu Vera berapa Bu Vera? Kalau total funding kita 1%. Jadi artinya rate naik kita. Oke. Seperti yang Pak Yahya bilang, kasa daripada BCA luar biasa, cost of fund juga relatively rendah. Tapi pada saat yang bersamaan, aku udah mulai explore nih Bu, bahwa di My BCA itu nggak cuman kita bisa taruh deposito atau taruh uang di giro dan current account kayak gitu, atau seperti itu. Jadi pilihan seperti produk investasi seperti reksadana dan juga fixed income pendapatan tetap seperti FR itu gimana tuh Bu? Sekarang trennya milenial, anak-anak muda udah jauh lebih pandai, melek dalam investasi. Apa strategi BCA Bu dalam hal ini? Iya, kita amatin terus. Sejak pandemi kita melihat minat investasi, terutama dari segmen retail itu meningkat luar biasa. Dan nggak hanya di saham, tapi juga produk alternatif investasi. Sehingga di sini melalui Welma, jadi ada sangat mudah. Jadi nasabah sekarang bisa membeli reksadana dengan nilai 10.000 sudah bisa memulai investasi melalui Welma, dan itu ada di satu aplikasi di My BCA. Jadi teman-teman tinggal download dari App Store My BCA. Di dalamnya itu ada Welma, klik aja Welmanya. Langsung kelihatan produk-produk mau fixed income, mau surat berharga rupiah, ada juga reksadana. Reksadananya hanya mulai dengan 10.000. Tentunya ini kita juga membantu teman-teman yang mulai mau belajar investasi. Tapi kan kita kan kalau baru mau belajar dari tiket yang kecil-kecil dulu. Belajar mengamati pergerakan pasar. Kita juga lengkapin dengan banyak pandangan-pandangan yang setiap hari diupdate. Pandangan ekonomi yang singkat-singkat tapi mudah dibaca. Bagaimana performance kinerja daripada satu reksadana dibandingkan dengan reksadana yang lain. Nah, buat teman-teman tentunya nggak hanya beli baru kita belajar. Sebelum beli aja sudah bisa mulai baca di Welmar setiap hari. Dan itu sangat, menurut saya sangat informatif. Ini tentunya kita menyambut aspirasi retail yang semakin meningkat. Ini bagus sekali sih menurut saya. Karena daripada belajar yang lain, ini belajar investasi akan sangat membantu mengelola keuangan juga.
Mungkin ada pertanyaan dari audiens, Bu. Aman nggak sih investasi di MyBCA dan Welma ini, Bu? Investasi apapun, misalnya investasi bisa taruh di deposito, bisa beri surat berharga, bisa juga di investasi dalam bentuk saham dan sebagainya. Namanya investasi. Setiap perkembangannya berbeda-beda sesuai dengan risk appetite kita. Nah, untuk teman-teman yang pemula, mari kita belajar sambil berinvestasi. Jadi kalau untuk aman ya jangan semuanya ditaruh di satu tempat. Tapi kita juga bisa belajar bagaimana di saham, di reksadana. Kalau surat berharga, beda lagi sensitivitasnya terhadap pergerakan bunga. Oke, sangat insightful, Bu Vera. Nah, mungkin Pak Yahya nih yang lebih berpengalaman lagi. Ada nasihat investasi nggak sih, Pak? Yang biar anak-anak muda nih bisa financially freedom, Pak? Mungkin ini kan di frame kita ada Ellen May nih yang terkenal juga. Mungkin kasih kesempatan dulu Pak Aldo, biar Ellen juga cerita tentang saya investasi. Nanti saya tambah kurangnya boleh saya lengkapi. Tapi harusnya kalau Ellen yang cerita udah lengkap semua tuh. Boleh, siap Miss Ellen. Kalau ada tanggapan bagaimana tips-tips untuk investasi? Iya, makasih Pak Yahya. Padahal saya udah siap loh mau denger nasihat-nasihat dari Pak Yahya. Selalu berharga nasihatnya. Di bandara pun saya kejar. Oke. Yang pasti teman-teman ketika berinvestasi, kita jangan cuman fokus untuk jangka pendek aja, apalagi intraday trading. Kalau dalam berinvestasi belakangan ini, terutama investasi saham, saya menekankan untuk portfolio desain buat teman-teman pemula tuh dalam bentuk piramid. Jadi piramid itu di bawah yang memberikan fondasi paling besar pastinya itu harus perusahaan-perusahaan berfundamental bagus untuk long term investing. Jika mau jangka menengah untuk investasinya atau tradingnya agak lebih kecil dikit. Dan kalau misalkan mau coba-coba nih trading jangka pendek, swing trading atau day trading atau apapun itu makin kecil di atas. Nah, filosofinya sih sebenarnya semakin ke atas tuh semakin besar anginnya. Maka dari itu porsinya harus semakin kecil. Dan semakin ke bawah itu semakin kuat. Seperti kita ingat ada cerita anak-anak, ada tiga rumah yang dibangun di atas batu karang yang kuat, terus di atas pasir, dan satu lagi di atas apa saya lupa. Pokoknya nggak ada fondasi yang kuat. Demikian juga dalam portfolio kita tuh paling bawah harus perusahaan yang berfundamental bagus. Nah, di mana kalau di sini bukan hanya di dalam frame ini saja, saya sering share bahwa ketika kita berinvestasi, frame piramid paling bawah ini mesti harus diisi dengan perusahaan big banks. Kalau di Indonesia, for big banks, dan pastinya BCA masuk jadi pilihan utama saya gitu. Kenapa? Karena ini bukan di depan Pak Yahya, Bu Vera, Pak Aldo saya bilang ini. Tapi BCA ini emang sahamnya gampang naik susah turun. Jadi ketika teman-teman beli ini termasuk yang resikonya paling rendah. Dan ketika teman-teman belajar dalam investasi saham yang sebenarnya harus intens belajar terus. Tapi jika ada beberapa orang yang tidak punya kemampuan baik secara waktu atau biaya atau fokus untuk belajar yang very konsisten, saya sarankan untuk di BBCA ini bisa membeli dengan cara dollar cost averaging atau nabung saham. Sehingga ketika sahamnya turun seperti kemarin di bulan Oktober, terutama di 1 November di bottomnya, itu turun, teman-teman bisa dapat lebih banyak dengan dollar cost averaging. Ini maksudnya beli secara konsisten, secara kontinu, misalkan setiap bulan sekali atau 3 bulan sekali, itu dengan nominal yang sama. Nah, dengan nominal yang sama, ketika saham ini turun, dia akan dapat lebih banyak. Nah, jadi teman-teman saat ini sih sebenarnya saya melihat valuasi untuk beberapa saham big banks dan salah satunya BCA kemarin udah sempat sangat-sangat premium sekali, tapi kita diberi kesempatan ada diskon sedikit, ini valuasinya bisa di standar deviasi plus 1, biasanya udah di standar deviasi plus 2, dimana kalau big banks di deviasi plus 1, ini terutama BCA
Ini termasuk sudah murah. Nah, kalau ngarep BCA di bawah rata-rata valuasinya atau di bawah standar deviasi minus 1, itu udah terjadi crash seperti tahun 2020 kemarin, pandemi. Jadi, kongres buat teman-teman yang kemarin sempat berinvestasi di BCA. Maret 2020 saya nggak tahu, ini kebetulan komennya dimatikan karena koneksi, apakah ada yang berinvestasi dari Maret 2020 sampai sekarang tuh udah untungnya 100% tanpa kamu ngapa-ngapain. Dan kalau ada teman yang bilang kemarin saya beli di 9.400 nih BCA, sekarang saya lagi dalam posisi nyangkut, misalkan bilang seperti itu, saya akan katakan nggak nyangkut. Kalau nyangkut itu saham kamu susah naiknya lagi, nggak usah tunggu lama, nanti sekitaran bulan Desember itu juga udah balik kok. Sehingga prinsipnya dalam investasi jangka panjang, terutama kalau Anda belum paham cara investasi saham, sebaiknya start dari fondasi yang paling bawah dulu. Untuk piramid yang bawah ini besarin saham-saham big banks, terutama BCA gitu. Nah, cara membelinya bisa dengan cara lump sum kalau memang udah tahu ilmunya, cara membaca valuasi kalau nggak bisa dengan dollar cost averaging, dan selalu start small pastinya. Itu aja sih. Kalau investasi di BCA nggak usah takut nyangkut. Terus iya, mungkin tipsnya kalau nggak punya modal bisa daftar jadi anak angkat Pak Yahya. Iya, silakan Pak Aldo. Jadi menurut Miss Ellen, walaupun nih harga saham BCA dari segi valuasi secara price to book value juga so-called premium, saya nggak mau bilang mahal, soalnya price is what you pay, tapi value is what you get. Jadi apakah masih worth it, Miss Ellen, untuk tetap koleksi Bank BBCA ini? Ya, masih sangat worth it menurut saya ya. Saya terinspirasi dari satu teman saya yang mungkin saya sebutkan aja namanya karena ceritanya bagus nih Pak. Pak Alex P. Chandra, beliau adalah yang punya salah satu BPR di Bali gitu. Sangat ngefans sama Pak Yahya dan beliin terus saham BCA, ngefans sama Pak Yahya dan Bu Vera. Katanya ini mau cita-citanya pengen supaya saham BCA-nya tuh sama kayak Bu Vera atau Pak Yahya gitu. Jadi beliau cerita beli terus. Tapi ada suatu ketika dijual. Kenapa? Karena waktu itu menganggap valuasinya sudah terlalu mahal. Ternyata masih naik terus sampai bisa berlipat-lipat. Sehingga di sini saya berpikir bahwa tidak ada kata terlambat ya, dan saya melihat bahwa kemarin itu investor asing banyak keluar dari Indonesia di bulan Oktober karena kekhawatiran suku bunga akan naik lagi. The Fed waktu itu diperkirakan akan menaikkan suku bunga sampai Januari 2024. Tapi ternyata The Fed nggak naikin suku bunga di November kemarin, ya di tanggal 2 kemarin, dan itu jadi satu katalis yang sangat positif sekali. Sehingga saya melihat harga saham BCA yang kemarin sempat turun sampai level 8.600 pada 1 November, itu sudah menjadi bottom di 2023 dan susah untuk turun sampai ke level itu lagi. Kalaupun ada sedikit koreksi atau turun ke level 8.800 atau 8.850 itu sudah cukup murah. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau beli ya sekarang-sekarang ini benar-benar valuasinya pas lagi ada sedikit diskon di standar deviasi plus 1 gitu. Nah, jadi masih belum terlambat, masih ada ruang atau upside untuk bisa naik, apalagi kita melihat proyeksi untuk perbankan besar ya, terutama untuk BCA ini masih akan sangat bagus sekali ke depan. Kenapa? Karena untuk beban dari bunga sendiri tidak terlalu besar. Hal ini sangat berbeda dengan, maaf ya kalau saya ini secara analisis secara objektif gitu, saya melihatnya untuk perbankan digital yang mereka jor-joran secara bunga gitu. Jadi itu bebannya itu sangat luar biasa sekali, dan menurut saya kalau buat investasi jangka panjang di situ sangat beresiko. Jadi bukan sekedar sektor perbankan, tapi kita harus memang pilih-pilih mana yang benar-benar kuat. Jadi perbankan besar seperti BCA ini dibandingkan dengan perbankan digital itu akan sangat berbeda sekali. Gitu Pak Aldo. Nah, ngomong-ngomong digital ya, kan beberapa waktu lalu pas COVID memang bank digital saham-sahamnya juga trending very hot. Tapi at the same time kita juga pengen tahu sih positioning daripada BCA dengan digitalisasi ini tuh seperti apa, Pak Yahya dan Bu Vera.
Karena kalau ngeliatin dari laporan keuangan, sebenarnya secara OPEX ada yang naik, itu kelihatannya kalau saya dissect more, basically ada penambahan salary expense daripada ini ya Pak, spending on IT Pak. Mungkin kalau Pak Yahya bisa bantu elaborate dan jelaskan strategi digital daripada Bank BCA sendiri gimana Pak? Thank you. Tadi agak hilang Pak Aldo, tapi gini, saya mau gambarkan bank digital pada umumnya ya. Kalau kita lihat seperti di Korea ya, ada namanya Kakao Bank. Mereka tuh bank digital, full digital, sangat sukses, sudah profitable. Ya, kenapa? Kalau kita kupas. Pertama, mereka menguasai seluruh platform e-commerce. Model ala Tokped, GoPay mereka punya, model tiket.com mereka punya, mereka ada platform chatting namanya Kakao Chat, kemudian ada taksinya, ada pokoknya semua yang bentuk platform e-commerce dia punya. Nah, kemudian seluruh payment-nya itu dilakukan dengan Kakao Pay, seperti e-wallet ya. Nah, itu pertama kehebatan mereka. Mereka menguasai. Di Indonesia belum ada bank digital yang mempunyai seluruh platform seperti Kakao Bank. Kedua, bank-bank konvensional seperti Wuri Bank, Hana Bank, Korean bank lah semuanya. Itu bank-bank besar, mereka merasa cukup dengan bisnis korporasi, komersial, SME. Sehingga mereka nggak terlalu deeply masuk kepada individual digital banking. Beda di Indonesia, namanya BCA, Mandiri, BNI, CIMB, dan beberapa bank komersial lain, itu ikut terjun dan sangat agresif di digital. Nah, seperti BCA. Sebenarnya BCA sudah 99,6% seluruh transaksi kita itu di luar cabang. Hanya 0,4% yang di cabang. Ya, berarti sebenarnya sudah digital bank. Tapi kenapa kita masih perlu bank digital BCA? Karena ada niche market. Ada suatu certain market yang milenial yang menginginkan adanya suatu hal-hal khusus. Ya, maka itu kita punya bank nasabah kita dari yang 18 tahun sampai umur 95, 100 tahun ada. Jadi bisa kita fokus untuk teman-teman milenial ini kan, karena kita harus melayani seluruh nasabah kita yang ada. Bahkan saya pernah ke Bengkulu ya, ketemu salah satu, Pak, tolong SMS banking jangan dimatikan. SMS banking. Jujur aja saya udah lupa loh cara pakai SMS banking. Ini diminta jangan dimatikan. Waktu saya cek, iya ternyata masih ribuan yang pakai SMS banking. Jadi kan sesuatu hal yang kadang-kadang kita nggak percaya, tapi ternyata banyak nasabah yang senang dengan mobile banking, BCA, M-Banking. Ya, jadi kita sekarang di M-Banking kalau nggak salah sudah 26 juta lebih yang memiliki M-Banking. Nah, MyBCA kita sudah launch, tetapi kita juga tidak paksa. Betul-betul sukarela kita promo, mungkin baru 2 juta saat ini. Ya, artinya banyak sekali nasabah yang nggak senang sebenarnya pindah-pindah. Mereka udah nyaman, udah suka, nggak mau pindah-pindah lagi platform gitu kan. Karena mereka merasa saya yang punya uang, kenapa saya mau jadi susah belajar lagi gitu. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Jangan karena kita berbangga-bangga diri, oh ini hebat nih platform baru kita gitu ya. Tetapi kita ada MyBCA, tapi sukarela. Silakan mau pakai, mau coba. Kalau merasa banyak keuntungan, tentu mereka akan pakai gitu kan. Tapi nggak harus seluruh nasabah pindah rumah semua gitu kan. Jadi itu filosofi kita gitu. Contoh, internet banking. Itu kan ada hard token. Kita anggap, wah merepotkan nih hard token. Tapi ternyata banyak nasabah yang mengatakan, biarpun handphone saya dihack, kalau saya ada hard token, duit saya aman katanya. Nggak mungkin dijebol, karena tokennya ada di saya. Ya benar juga. Jadi banyak versi lah Pak. Jadi memang mau nggak mau, kita kalau mau user friendly, customer focus, ya apa maunya customer kita ikutin. Bukan maunya kita, lalu Anda ikut kita. Kan beda. Nah ini approach kita gitu. Kita sifatnya customer focus, jadi apa mau customer kita ladenin. Gitu Pak kira-kira. Itu filosofi kita di digital bank.
senantiasa di sisi Anda ya Pak Yahya. Iya, betul. Benar-benar live up the words. Oke. Nah, mungkin kalau boleh ngobrol sebagai investor BCA, apalagi sih yang diharapkan dividen Pak 2023 ini, given the performance itu has been very stellar. Itu ekspektasi dividen kita sebagai investor apa tuh Pak, kalau boleh dikasih kisi-kisi dan bocorannya? Mungkin juga dari Miss Ellen, teman member-membernya juga menanti-nanti nih. Ya, memang begini. Kita memang pernah janji bahwa absolute dividen itu harus selalu positif. Dan bahkan dalam realisasi, kita lihat dividen payout kita terus meningkat dari 40-an% sampai terakhir 62%. Ya, karena memang kita public company, saya nggak boleh mendahului rules ya untuk pengumuman berapa. Tetapi kalau lihat tren, mungkin para investor sudah membaca trennya bagaimana. Dan kita adalah salah satu bank yang very konsisten memberikan interim dividen. Nah, ini juga salah satu rahasia ya, kenapa saham BCA bisa naik terus. Karena gini, banyak investor kita itu long term investor. Asuransi dari dana pensiun ya, di luar negeri, duit-duit universitas ya. Mereka itu ada long term holder, tidak sell and buy. Nah, long term holder bagaimanapun mereka nggak bisa hanya berharap capital gain. Mereka perlu cash flow. Nah, kita rajin memberikan interim dan sehingga suatu cash flow yang mereka nikmati, bukan hanya mengharap capital gain yang ya naik terus gitu kan di buku saja, tapi ini benar-benar cash dia dapat tiap tahun 2 kali dia dapat dari interim dividen dan final dividend. Nah, ini salah satu yang menarik bagi long term investor. Sebab itu mereka buy and hold, bukan buy and sell. Nah, sebab itu dampaknya sisanya di market itu makin sedikit yang untuk jangka panjang. Itu kelihatannya. Jadi ini kan hukum supply and demand. Kalau banyak yang untuk long term, maka yang beredar tuh makin sedikit jumlahnya. Nah, itu terjadilah supply and demand short. Begitu ada short daripada supply-nya, demand-nya lebih tinggi, harganya naik. Maka itu tadi dibicarakan naik terus sahamnya. Kira-kira begitu tuh. Kurang lebih ya. Salah satu faktor yang saya lihat kenapa para investor suka dan menyenangi, terutama yang long term holder daripada investor. Dan satu lagi saya kalau boleh tambahkan. Ya. Teman-teman boleh lihat ya, kalau modal yang diberikan ke BCA, Rp1 return on equity istilahnya 9 bulan itu 23,5%. Kalau uangnya tidak dibagikan ke dividen, itu terus dikelola di BCA menjadi modalnya. Return on equity aja 23,5%. Mau cari, nggak gampang cari investasi yang dalam setahun dapat return 23,5%. Katakan payout ratio-nya sama dengan tahun lalu, 62%. Itu artinya Rp1 yang ditanamkan di BCA, itu return-nya kalau 62% saya hitung dengan cepat aja itu udah 14,7%. Jadi inilah kualitas daripada kinerja satu perusahaan dengan yang lain. Jadi return on equity itu gampang lihatnya. Jadi BCA itu 23,5% untuk 9 bulan. Nah, Miss Ellen bisa nambahin nih, karena Miss Ellen yang suka biasa liatin metrik-metrik daripada laporan keuangan juga kan. Bisa kasih tips? Iya, kalau saya sih ngelihatnya lebih ke kondisi makro ya. Dengan mulai tidak dinaikannya suku bunga ini, suku bunga di Amerika terutama, dan mulai stabilnya, mungkin sedikit saya bisa share ke teman-teman semuanya. Mau share chart sedikit. Nah, ini di sini ada chart US dollar yang sering kali impact banget ke IHSG dan pastinya ke saham big banks juga, ke BCA. Ini kemarin sempat naik lumayan tinggi, dan ketika naik tinggi di sini inilah terjadi koreksi dari
IHSG dan saham-saham big banks pastinya yang ngedrive pergerakan IHSG. Nah, sekarang dengan pattern seperti ini, what to expect, kita melihat pergerakan US dollar itu dia sudah mulai terbatas kenaikannya. Ini naik 3 hari aja candle-nya sudah mengecil. Perkiraan mentok tuh hanya sampai 15.700 dan mungkin bisa jadi di bawah itu. Nah, saya melihat ini rupiah akan mulai menguat dan US dollar-nya mulai melemah. Sehingga di sini merupakan satu awal yang bagus buat saham-saham perbankan dan buat IHSG yang memang gerakannya kebalikannya gitu. Jadi benar-benar kebalikannya. Nah, ini kemarin ketika US dollar-nya menguat, ini BCA agak-agak turun ya, tapi tetap ada fluktuasi di sini. Dan di sini ketika US dollar-nya sudah mulai melemah, ini saham mulai menguat. Ini pattern-nya nanti akan kebalikan. Beberapa hari dia naik lagi US dollar sehingga saham big banks turun, BCA turun, ini nanti akan patternnya begini. Nah, jadi itu yang saya perhatikan. Kemudian satu hal lagi yang seringkali kita lihat dari indikator makro yaitu US 10 years bond yield yang waktu itu juga sempat naik luar biasa karena kekhawatiran tentang suku bunga. Dan sekarang untuk tren dari US 10 years bond yield-nya itu sudah mulai memasuki tren turun. Nah, jadi perkiraan US 10 years bond yield ini bisa turun sampai ke level 4,3 sampai ke 4,35%-an di bulan November dan Desember ini. Dan ini satu hal yang sangat bagus sekali untuk pasar saham. Dan bukan tidak mungkin investor asing akan kembali ke Indonesia. Dan kalau investor asing masuk lagi ke Indonesia karena melihat semuanya sudah mulai lebih baik, secara makro, baik secara global maupun dari dalam negeri juga sudah lebih baik, maka pasti yang diburu adalah big banks dulu dan pastinya BCA di sini menjadi pilihan utama. Kita juga melihat pemilu seperti yang tadi ada disebut oleh Bu Vera, bahwa dengan adanya pemilu ini akan meningkatkan government spending yang juga akan meningkatkan untuk belanja domestik ya. Jadi kita melihatnya di sini tidak hanya big bank saja, tapi berbagai sektor juga akan bergerak, termasuk sektor consumer good dan media. Dan kalau berbagai sektor bergerak, ini uang muter, pastinya butuh bank juga. Dan yang diuntungkan juga big banks juga salah satunya. Karena beban dari, kembali lagi, kenapa big banks bukan perusahaan bank digital? Karena beban bunganya juga tidak berat, dan secara fundamental memang sudah kuat, yang saya tidak perlu tambahkan lagi, tadi saya dengar sudah sangat lengkap dari Pak Yahya dan Ibu Vera gitu. Jadi bukan cuman valuasi dari perbankan besar atau bank BCA yang saat ini sedang ada diskon, tapi saya sangat excited melihat kondisi makro di mana indikator-indikator makro ini sudah menunjukkan satu tanda-tanda perbaikan. Nah, bagaimana dengan kondisi perang di Israel dan Palestina yang akan memicu mungkin pergerakan harga komoditas? Saya sih berharapnya sebenarnya semuanya akan berjalan dengan baik-baik dan lebih damai dimanapun berada, termasuk juga di Indonesia yang jelang pemilu, jika ada satu kestabilan geopolitik dan juga secara nasional, ini pastinya perekonomian juga akan tumbuh dengan lebih baik. Nah, jikapun ada lonjakan harga komoditas, saat ini belum. Tapi jika terjadi satu boikot atau satu larangan ekspor impor seperti yang terjadi pada Rusia Ukraina waktu itu, kalaupun terjadi larangan seperti itu sektor komoditas akan melaju, terutama komoditas energi. Indonesia juga akan menjadi satu negara yang diuntungkan dari naiknya harga komoditas itu. Ketika uang berputar, siapa lagi yang diuntungkan kalau bukan perbankan gitu. Dan BCA jadi pilihan utamanya. Ya, silakan Pak Aldo. Thank you Ms. Ellen untuk paparannya dan tips-tips investasi. Tadi angka-angka makronya juga sudah di-share, dari mulai rupiah, mulai dari government yield, dari saham technical chart daripada saham BCA. Saya rasa itu sangat insightful dan ngasih banyak pandangan ya ke teman-teman sekalian. Jadi bagaimana bisa melihat positioning BBCA sebagai perusahaan dan bisa kita manfaatkan juga sebagai instrumen investasi. Pukul sudah menunjukkan, waktu sudah menunjukkan pukul 9:06. Sebenarnya makin seru nih kalau makin malam kita lanjutkan diskusinya. Cuman for the interest of time, aku rasa diskusi kali ini, IG Live kali ini sudah cukup.
Terima kasih banyak dari Pak Yahya, Bu Vera, dan Miss Ellen. Mungkin kalau ada closing remarks dari Pak Yahya, gimana ke depan dan anything on BCA, Pak? Ya, sebenarnya kalau ke depan kita betul kita juga menghargai tahun politik, ya kita harapkan semua itu berjalan dengan baik. Jadi memang pada saat-saat ini kadang-kadang kita menemukan saat-saat timing yang baik untuk membeli saham. Kalau ada sedikit goyangan, nah, tapi kita tahu fundamental jangka panjang kita masih bagus. Jadi itu kesempatan seperti yang tadi Miss Ellen sampaikan ya. Jadi harus ada persediaan pelor terus standby untuk masuk kepada investment yang bagus pada saat yang tepat. Itu aja menurut saya dari saya. Terima kasih. Dari Ibu Vera? Cukup ya, saya rasa cukup sih. Dari Miss Ellen? Investasi itu jangan nunggu uang banyak. Justru ketika uang masih, anggapan setiap orang kan uang aku kurang dibandingkan yang lain gitu ya, tetap harus mulai. Dan bahkan anak-anak mulai dibukain mungkin akun dari orang tuanya untuk mulai investasi, dan pastinya mulai dari yang paling fundamentalnya bagus, paling diburu oleh investor asing, paling rajin bagi dividen, paling aman buat pemula dari BCA dulu. Jadi bertahaplah mulai belajar nabung saham. Karena kalau anak diajarin nabung saham, sahamnya rugi-rugi, pengalaman saya pernah ajarin anak begitu, dulunya excited, tapi rugi deh, jadi males deh, mama nggak mau lagi, karena uangnya jadi berkurang. Maka dari itu saya kapok, udahlah kalau anak kecil, dia nggak bisa ngamatin sambil sekolah, ya udah BCA aja nabung sahamnya. Jadi jangan takut memulai, mulailah dari yang kecil dan dari yang aman dulu. Jadi yuk nabung saham, start small, bisnis model. Sahamnya BCA. Bisnis modelnya harus solid seperti BCA, long term growth, dan harus berorientasi jangka panjang. Dan juga yang tadi Bu Vera selalu bilang, ROI-nya 23%, hampir 24%. Kalau kita bandingin sama deposito gitu ya Bu, maaf nih Pak Yahya, tapi kalau kita bandingin sama deposito, saham BCA ini sebenarnya lebih rewarding. Boleh nambah dikit Pak? Boleh, silakan misalnya. Deposito harus punya dong teman-teman. Tabungan, kenapa? Karena beda fungsi. Deposito dan tabungan itu buat saya seperti ya uang yang menurut saya harus ada ketika dibutuhkan. Jadi kita butuh cash, butuh likuiditas juga. Di dalam investasi ada untuk yang pemain bertahan, ada yang untuk bertumbuhnya. Gitu kira-kira. Oke, semua kita kembalikan ke risk appetite masing-masing ke teman semua. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih Pak Yahya, Bu Vera, Miss Ellen untuk waktunya dan diskusinya yang menarik ini. Sampai jumpa, sampai kesempatan berikutnya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima Thank you. Terima kasih. Pak Yahya, Bu Vera, Pak Aldo. Thank you. Terima kasih Aldo, Pak Yahya. Thank you. Thank Have a you. good evening everybody. Thank you.